apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya sehari-hari, fokus. Jadi kita harus fokus dan mencintai pekerjaan kita, apapun itu, meskipun harus ya mencangkul lah kasarnya, mencari rumput kasarnya. Kalau kita memang niat terjun ke situ, ya lakukan, fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibra Yohano. Saya owner dari Calf Rabbit, sentra peternakan kelinci. Saya berlokasi di Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Saya lakukan riset tentang pangsa pasar ternak kelinci. Jadi mulai dari bahan baku, pakannya, bibitnya, penjualannya kemana nanti, berupa hias kah atau berupa dagingnya, saya cari. Jadi saya mulai datangi senior saya peternak kelinci di Malang Raya ini, bahkan sampai ke Pasuruan, sampai ke Blitar, ke Kediri, saya kunjungi demi mendapatkan ilmu. Dan yang paling penting dalam hal usaha adalah jaringan. Jadi semakin banyak jaringan kita, pertemanan kita sesama penggelut usaha peternak kelinci itu memang harus dapat. Kemudian setelah pangsa pasar dapat, semua dapat, barulah di situ saya action, langsung membuat kandang, kemudian datangkan bibit, datangkan ahli, teman-teman yang senior saya datangkan untuk men-setting kandang. Kemudian bahkan orang dinas peternakan juga welcome loh kalau kita minta datang, itu pasti. Jadi saya telepon, SMS dulu, Pak, ke dinas peternakan ya, saya hubungi dinas peternakan supaya meluangkan waktu untuk datang, karena kita masyarakat intinya didukung sama pemerintah, itu pasti didukung. Jadi datang, orang dinas peternakan itu datang, PPL juga datang, memberikan pelatihan, pertemuan rutin atau apa, kita didukung. Jadi selama ini memang yang saya geluti, yang saya prioritaskan adalah kelinci hias. Itu jenis Rex, Angora, Fuzzy-Look, Holland-Look, Flemish Giant juga pernah. Cuma pada akhirnya karena juga bertepatan dengan pandemi, itu pangsa pasarnya menurun. Kemudian saya riset lagi, kenapa kok turun ya? Padahal kebanyakan orang kan di rumah butuh hiburan, butuh kelinci gitu. Cuma ya itu tadi, pendapatan masyarakat menurun memang. Jadi pendapatan masyarakat menurun, daya beli masyarakat juga menurun. Sementara kelinci hias itu kan harganya tinggi, nah, itu kurang peminat, artinya turun pada sekarang. Kemudian untuk saat ini saya mulai menjalankan untuk kelinci konsumsi. Jadi saya ingin fokus ke kelinci pedaging. Nah, itu sudah saya dan kelompok peternakan kelinci di desa saya ini mulai berfokus ke peternak kelinci pedaging. Untuk kelinci pedaging, saya rasa pangsa pasar akan terus berkembang. Didukung juga dengan program Kabupaten Malang sebagai Malang Kota Kelinci, itu salah satu-satunya yang menjadi landasan kami untuk berfokus pada kelinci pedaging. Karena namanya program pemerintah pasti berhubungan dengan pangan, jadi berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan yang namanya pangan itu pasti dibutuhkan. Kemudian keunggulan dari daging kelinci itu juga ada. Yang pertama, dia adalah rendah kolesterol. Jadi para pecinta daging sapi, daging kambing yang sekarang ini sudah mengurangi makanan berkolesterol tinggi, mulai beralih ke kelinci. Nah, itu.
Bisa kita lihat kalau sekarang di kota wisata Batu, restoran-restoran khas kelinci, daging kelinci, olahan kelinci sudah mulai berkembang. Banyak sudah tersedia di kota wisata Batu. Kemudian produk olahan daging kelinci juga banyak. Mulai dari abon kelinci, pentol kelinci, nugget kelinci sudah mulai berkembang. Kita lihat di marketplace mungkin sudah banyak. Di Malang pun sudah banyak produsen-produsen olahan daging kelinci. Itu yang menjadikan dasar saya untuk berfokus ke kelinci berdaging. Namun dalam beternak kelinci itu memang banyak hal yang menjadi kendala utama. Pertama adalah pakan. Jadi kelinci itu memang secara alami dia memakan rumput. Cuma untuk menambah nutrisi kita membutuhkan namanya pakan pelet. Paling nggak pakan comboran. Cuma pelet dan pakan-pakan comboran itu harganya relatif mahal. Dan mungkin setiap tahunnya naik. Jadi naik terus. Sementara produk kelinci itu stagnan. Jadi pasarnya stagnan untuk saat ini. Jadi itu yang menjadi kendala. Makanya kalau saya menyarankan ke peternak kelinci itu kembalilah ke yang alami aja, pakai rumput. Rumput pokoknya beraneka ragam dan porsinya cukup. Itu untuk kelinci mungkin sudah bagus untuk kelinci. Kemudian kendala berikutnya adalah kelinci itu memiliki jenis penyakit yang lumayan banyak, mulai dari mencret, kembung, skepis atau budik, kemudian kakinya rusak, sorghok itu, kemudian juga ini penyakit pencernaan itu juga menjadi kendala. Yang paling parah itu adalah kembung. Jadi penyakit kembung ini tiba-tiba mati gitu aja. Kita tidak tahu sebabnya apa, tiba-tiba mati. Disitulah kita fokus pada ternak kelinci itu mengenai penanganan penyakit-penyakit. Jadi kelinci adalah tipe hewan yang harus dipelihara secara ekstra. Jadi kita lihat setiap hari kondisinya, kita lihat kotorannya. Kalau kotorannya harus sesuai, kemudian pakannya, kemudian dari gerak-geriknya kita harus tahu. Karena kelinci hari ini sakit mungkin nanti malam juga mati. Makanya rata-rata di peternak kelinci itu pasti ada tempat untuk nongkrongnya gitu. Nah, kursi atau apa. Karena kita memang malam pun ada di kandang kelinci gitu. Kita malam ada di kandang kelinci karena untuk meminimalisir penyakit yang terjadi pada kelinci. Kemudian kendala yang berikutnya adalah harga kelinci itu kalau kita jual di pasaran mungkin memang naik turunnya drastis. Kadang saya jual kelinci hias itu 100.000 anakan. Kadang tiba-tiba cuma 25.000. Untuk pencapaian yang saya raih untuk saat ini mungkin kalau secara materi mungkin ya biasa-biasa aja ya. Cuma yang menjadi kepuasan batin bagi saya itu adalah bermanfaat. Jadi yang pertama, beternak kelinci itu selain daripada hobi, kelinci itu karena dia lucu mungkin bisa menghilangkan stres. Kemudian kalau kita capek bekerja apa, kita pulang lihat kelinci, selesai urusan rasanya. Kemudian adalah manfaat bagi sekeliling kita. Jadi untuk kami di Desa Patok Picis sudah mulai merangkul anak-anak muda untuk kami di Desa Patok Picis ini sudah mulai merangkul anak-anak muda yang ya mohon maaf biasanya sekedar nongkrong, sekedar jalan-jalan. Sekarang sudah mulai mengikuti untuk beternak kelinci. Itu yang sisi positif. Itu sisi positif yang saya terima dan itu membuat saya puas gitu. Jadi kelinci itu ada manfaatnya. Jadi mulai menyebar ke anak-anak muda. Untuk tips yang mungkin bisa saya bagi ke para pemula atau yang punya rencana beternak kelinci atau sekedar memelihara kelinci, yang pertama adalah kita harus suka dulu. Jadi jadikan kelinci ini hewan kesukaan kita.
Ada kalanya kita suka kucing, suka anjing, itu sama. Kelinci juga seperti itu. Kita harus suka dulu, kemudian dari suka itu kita jadinya merawat. Dari merawat kita akhirnya mengembangbiakan. Itu sudah pasti. Kemudian setelah kita sudah memelihara kelinci, yang nomor satu adalah kebersihan kandang. Jadi kandang itu harus bersih, setiap hari dibersihkan. Dari kotorannya dibersihkan, bekas bulu-bulunya dibersihkan, bekas rumput-rumput pakannya yang rusak dibersihkan. Karena apa? Karena semua penyakit kelinci berasal dari kebersihan yang tidak terjaga. Dari kotoran yang menumpuk, kemudian timbullah di situ semacam kutu atau parasit apa, cacing atau apa yang menyebabkan kemudian skabis, gudikan, kemudian sakit pencernaan, kemudian sakit mencret, ada flu juga, kelinci pilek, kelinci pilek juga ada. Itu karena kebersihan. Kemudian tips berikutnya adalah pakan. Jadi pakan kalau bisa kelinci itu pakannya beraneka ragam dan tidak berubah-ubah. Nah, misalkan contohnya berubah-ubah gini. Hari ini makan rumput, besoknya tiba-tiba pelet. Kemudian rumput lagi, itu kurang bagus. Jadi kalau bisa continue. Setiap hari rutin itu. Jadi kalau memang sehari itu rumput, ya kalau bisa rumput aja. Kalau jadi kelinci itu makan tidak stres. Karena kelinci kalau berubah makanannya, dia akan mudah stres. Karena stres dia akan kurus, sakit, dan akhirnya mati. Saya Vibrayohano, owner dari CAF Rabbit. Salam sukses, pengusaha muda Malang Raya.